Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, kelompok kami berkesempatan untuk berkunjung dan melaksanakan sosialisasi proyek Nayanika Nusantara secara langsung ke komunitas Matahati Surabaya yang bertempat di daerah Rungkut. Nayanika Nusantara merupakan judul proyek kami yang output akhirnya berupa buku. Buku Nayanika Nusantara merupakan media pembelajaran inklusif terkhusus bagi disabilitas tunanetra yang mengangkat tema dan materi mengenai kearifan lokal batik Nusantara. Buku ini ditulis menggunakan huruf Latin dan huruf Braille, dilengkapi dengan beragam motif batik yang diilustrasikan secara timbul, serta diselipkan barcode yang berisikan audio mengenai deskripsi materi. Adanya fitur tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran. Setibanya di tempat, kami disambut oleh Mas Dani selaku co-founder, kemudian Mas Prana selaku koordinator divisi sekretariat, serta Mas Ipung selaku koordinator divisi website. Dan beliau bertiga merupakan narasumber kami yang akan membahas terkait pengalaman dan kebutuhan dalam pendidikan inklusif bagi disabilitas tunanetra. Kunjungan kali ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana buku Nayanika Nusantara ini dibutuhkan serta menggali lebih dalam aspirasi dan sarana yang lebih baik bagi disabilitas tunanetra. Saya mau ngasih pertanyaan terkait produk kami, gimana pendapatnya tadi terkait setelah menggunakan buku print yang dilengkapi motif batik. Dari Mas, kalau aku bagus sih, apalagi dengan teman-teman. Jadi ini nggak cuma kita yang teredukasi ya. Edukasinya di mana? Misalkan, yaitu sesimpel nulis braille-nya. Loh, nggak semua bisa. Seriusan, masyarakat yang mau belajar braille itu yo paling sopo sih, dan kalian mau belajar ya ini luar biasa sih. Teman-teman sangat serius dalam proyek ini, membuat buku itu tidak mudah. Belajar sesuatu yang baru, apalagi itu sangat jauh dari realitas kehidupan kalian, itu nggak gampang. Yang kedua, apresiasi. Karena apa? Yang tunanetra aja belajar braille males banget gitu. Menarik sekali karena itu disertai dengan gambar yang ditimbulkan. Pemahaman kami tentang bentuk sesuatu saya pelajari emang kalau visual kan pasti dua dimensi udah cukup ya. Nah kalau kami itu mengalami kendala sih. Kalau bentuk 3 dimensi dituangkan ke dalam 2 dimensi. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Tidaknya kami bisa menangkap apa yang dimaksudkan teman-teman lewat tulisan itu dan sampel di. Oh gini bentuknya. Selamat. Luar biasa. Sudah disampaikan semuanya dari teman-teman. Mungkin di era teknologi ini penggunaan braille sudah mulai agak ditinggalkan, walaupun bukan berarti tidak diperlukan gitu. Apalagi dengan buku yang teman-teman buat ini, dengan effort yang teman-teman lakukan untuk belajar braille selama berapa hari, itu cepat sekali. Pertanyaan lagi itu terkait saran buat pengembangan lebih lanjut terkait desain buku braille ini, motif batik ini masih memungkinkan nggak kalau poin edukasi inklusifnya itu masih dapat? Iya, kalau kita ngomong inklusi, tapi dari sisi edukasi itu tidak hanya masyarakat umum, pokoknya semua siapapun itu, kalau inklusi ya entah itu disabilitas maupun yang non disabilitas, ya tentu bisa teredukasi kalau dengan begini.
Kalau saya sih mengamatinya bukan dari sisi ini sebagai buku ansih. Oh, ini buku soal batik tulisannya Braille, enggak. Tapi ini kekaryaan. Ini seni yang dijadikan sarana untuk mengedukasi masyarakat. Lebih dari sekedar buku batik tulisannya Braille, enggak. Jadi ini karya seni teman-teman. Produknya itu adalah ya semacam ini. Dari nasib Om. Ya kurang lebih sama ya. Itu adalah karya itu yang bisa teman-teman gunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang batiknya, kemudian tentang braillenya, kemudian teknologinya. Hal-hal itu yang bisa menjadi itu karya teman-teman itu. Gimana Rifki? Cukup bisa menjelaskan semua dari masing-masing. Implementasi edukasi inklusif dalam memperkenalkan batik Nusantara melalui buku Nayanika Nusantara Kami kepada penyandang disabilitas merupakan langkah strategis untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mewujudkan inklusivitas dalam bidang kebudayaan. Dengan menerapkan metode pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mereka dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya, mengetahui motif batik dan makna filosofis batik Nusantara. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga memberdayakan penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam pelestarian budaya bangsa secara aktif.